Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini ingin menjelaskan tentang materi pertama single stack, kedua double stack, ketiga linear queue, keempat circular queue. Untuk penjelasan pertama single stack akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naila Indira Zahara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang single stack yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Stok Barang Menggunakan Metode LIFO pada Gudang Distribusi. Judul ini berfokus pada bagaimana metode LIFO, Last In First Out, diterapkan dalam sistem pengelolaan stok barang di gudang distribusi eh, agar proses penyimpanan dan pengambilan barang dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan teratur. Apa itu single stack? Single stack adalah salah satu salah satu struktur data linier yang bekerja dengan prinsip LIFO, last in first out. Artinya data atau barang yang terakhir dimasukkan akan menjadi yang pertama dikeluarkan. Simpelnya seperti tumpukan tumpukan kardus di sebuah gudang, yang baru datang pasti diletakkan di paling atas dan akan diambil duluan saat dibutuhkan. Jadi barang yang terakhir masuk justru keluar terlebih dahulu. Itulah prinsip LIFO. Selanjutnya ada proses single stack, yaitu ada push, menambahkan barang ke tumpukan. Yang kedua ada pop, mengeluarkan barang dari tumpukan. Yang ketiga ada pick, yaitu pick atau display, yaitu sistem menampilkan isi gudang mulai dari tumpukan teratas hingga terbawah. Yang keempat ada is MPT, yaitu mengembalikan true jika stak kosong, false jika tidak. Lalu di sini ada contoh sebuah program sederhana. Di sini ada kelas node, yaitu kita buat kelas node yang berfungsi untuk menyimpan data setiap setiap menyimpan data setiap barang. Yang kedua, di sini ada kelas stok barang, yaitu kelas utama yang berfungsi untuk mengelola seluruh stok barang. Lalu di sini ada dev tambah, ini adalah berfungsi untuk menambahkan barang baru atau bisa disebut push ke dalam tumpukan. Lalu selanjutnya ada dev keluarkan, yaitu berfungsi untuk mengeluarkan atau bisa disebut dengan pop barang eh, barang barang terakhir yang masuk ke dalam tumpukan. Selanjutnya ada dev tampilan, yaitu eh, berfungsi untuk menampilkan atau bisa dibilang tick atau display seluruh daftar stok yang ada di dalam tumpukan. Dan terakhir ini adalah program membuat objek stok barang atau kelas utama. Buat perulangan untuk menampilkan menu utama supaya pengguna bisa memilih tindakan yang ingin dilakukan. Lalu ada pilih input untuk menentukan input berupa pilihan menu yang ingin dijalankan. Kita langsung coba jalankan si programnya. Ini adalah tampilan outputnya. Ketika kita ingin memasukkan nama barang, kita pilih menu pertama, lalu masukkan barangnya. Lalu jika kita ingin menampilkan semua stok, kita pilih menu ketiga. Bisa dilihat daftar barang dari yang terbaru hingga yang terlama di sini ada beras, minyak, dan terigu. Lalu kita ingin mengeluarkan stok barang tersebut, pilih menu kedua. Barang yang keluar, barang yang keluar terlebih dahulu adalah terigu. Lalu kita pilih menu keempat untuk proses selesai, program selesai. Ini adalah sebuah contoh program sederhana dari single stack dengan menggunakan metode linked add list. Selanjutnya,
Apa sih kelebihan dan kekurangan dari single stack? Kelebihan single stack yaitu sederhana dan mudah digunakan, struktur LIFO sangat jelas. Yang kedua, efisien untuk proses seperti undo, redo, atau kelas call stack. Yang ketiga, cepat saat menambahkan dan menghapus data push and pop. Yang keempat, mudah diimplementasikan dalam program. Untuk kekurangannya sendiri, yaitu akses terbatas hanya bisa diambil dari atas, lalu tidak cocok untuk urutan Vivo seperti antrian. Dan yang ketiga ada bisa terjadi overflow atau underflow jika kapasitas tidak pas. Dan yang terakhir ukuran terbatas bila pakai array. Implementasi perangkat lunak WMS, bagaimana stok diterjemahkan jadi proses digital. Dalam sistem pergudangan modern, ada yang namanya WMS, yaitu Warehouse Management System. Yaitu sistem manajemen gudang yang berbasis komputer atau software. Fungsi utamanya, yang pertama itu untuk mencatat barang masuk, receiving, yang kedua untuk menentukan lokasi penyimpanan, put away, yang ketiga ada memonitor penyimpanan barang, storage control, yang keempat ada mengatur pengambilan barang, picking, yang kelima ada mengatur pengiriman barang, shipping, dan yang terakhir ada membuat laporan dan analisis. Selanjutnya ada contoh penerapan WMS dalam metode LIFO. Ketika gudang menggunakan prinsip LIFO, maka WMS akan diatur untuk mengikuti logika stack. Contoh alur kerjanya yaitu pertama barang masuk putway, operator men-scan barang, sistem menambahkan ke lokasi tumpukan, push ke stack. Contohnya, misalnya lokasi A1, isinya barang 1, barang 2, dan barang 3. Nah, barang yang teratas itu barang ketiga. Lalu, barang keluar, picking, yaitu saat ada permintaan, WMS akan memberi instruksi ambil barang teratas di lokasi A1, yang otomatis barang ketiga, karena barang ketiga ada di eh, urutan paling atas. Lalu, sistem otomatis menghapus data tersebut dari stack pop dari lokasi. Yang ketiga ada update stok otomatis. Setelah barang diambil, stok di lokasi A1 berubah jadi hanya barang ke-1 dan barang kedua. Laporan stok dan histori keluar masuk langsung terupdate. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa konsep stack bukan cuma teori pemrograman, tapi juga sistem diterapkan dalam dunia nyata yaitu pakai WMS. Barang baru datang dicatat oleh sistem dan diletakkan di posisi paling atas. Dan saat ada permintaan keluar, sistem otomatis memilih barang yang baru datang, persis kayak konsep stack. Metode ini untuk mengatur proses penyimpanan dan pengambilan barang dengan efisiensi. Mungkin cukup materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya yang sudah menjelaskan single stack, dan saya akan melanjutkan ke materi kedua yaitu double stack. Saya akan membawakan tentang materi double stack yang berjudul Perancangan Sistem Manajemen Stok Gudang berbasis metode LIFO dengan pendekatan struktur data stack. Oke, kedua, yaitu apa itu sih double stack? Double stack adalah metode implementasi dua tumpukan stack dalam satu sistem penyimpanan data yang menggunakan prinsip LIFO, last in, first out, yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, dan di mana dua proses atau dua jenis data berbeda dapat disimpan secara bersamaan di dalam satu struktur penyimpanan yang sama. Misalnya, satu array atau satu basis data stock. Nah, jadi dalam konteks ini pengelolaan barang itu dipermudah dengan menggunakan double stack. Dia akan mempermudah si pengelolaan di gudang distribusi itu. Oke, kedua ada penerapan metode LIFO pada gudang distribusi. Yaitu metode LIFO adalah barang yang terakhir masuk akan dikeluarkan terlebih dahulu untuk meminimalisir kegagalan data atau
biar nggak berantakan datanya seperti itu. Dan pendekatan ini sering digunakan di gudang distribusi yang menangani barang-barang dengan masa simpan yang panjang atau harga fluktuatif, karena memudahkan pencatatan nilai persediaan terbaru dan menyesuaikan harga pokok penjualan. Nah, jadi si metode LIFO ini sangat membantu untuk penyimpanan gudang dengan skala besar agar tersusun rapi dan lebih efisien. Nah, seperti itu. Dan lanjut, apa sih manfaat dari double stack? Pertama, efisiensi penyimpanan data dan proses pengelolaan stack. Jadi, si double stack ini memudahkan kita karena dia memiliki dua kapasitas dalam satu waktu. Ya, dan kedua, akurasi data lebih tinggi karena pencatatan berurutan atau tersusun. Nah, ketiga, proses distribusi lebih cepat dan teratur. Ya, dan keempat, cocok untuk sistem WMS seperti yang teman saya jelaskan sebelumnya, Warehouse Management System yang berbasis digital. Oke. Lalu, apa sih contoh penerapan dalam double stack? Nah, yang seperti yang saya sudah jelaskan tadi, saya sedang membahas salah satu studi kasus yaitu pada gudang distribusi. Seperti itu, saya sudah membuat programnya. Nah, ini adalah satu contoh program dari double stack yang digunakan untuk memanajemen data stok di gudang. Nah, kita bisa lihat di sini dev init. Dev init ini untuk kapasitas atau penyediaan barang di gudang. Nah, jadi karena ini double stack, jadi ada dua. Pertama ada stack kiri dan stack kanan. Kita membagi dua. Di stack kanan itu terdapat barang keluar dan di stack kiri terdapat barang masuk. Nah, seperti itu. Dan di sini dicek nih, jika data atau si penyimpanan di dalam double stack itu penuh, dia tidak akan bisa memproses data. Dia akan balik lagi ke bagian kapasitas. Nah, jika ada datanya dan penyimpanan tidak penuh, dia akan memproses kembali datanya. Nah, di sini kita ada dua stack. Tadi yang seperti saya sudah bilang, pertama dev barang masuk, yaitu dev barang keluar yang kedua. Nah, di sini saya membuat program yaitu bisa mengakses ketiga data itu. Jadi pertama itu dia bisa menambahkan barang, kedua itu bisa mengeluarkan barang, dan ketiga itu bisa melihat cek status barang. Seperti itu. Nah, ketika misalnya barang itu tidak ada atau tidak valid, dia tidak akan bisa memproses datanya. Jadi sudah udah disetel agar si data itu tersusun rapi. Seperti itu. Nah, coba kita jalankan. Nah, di sini terdapat seperti yang sudah saya bilang tadi, pertama untuk kita menambahkan barang, kita bisa menggunakan opsi pertama. Dan untuk mengeluarkan barang, kita bisa gunakan opsi kedua. Dan untuk melihat status cek data stok itu ada di opsi ketiga. Oke, kita coba lihat cek status gudangnya. Nah, tidak ada barang masuk dan tidak ada barang keluar karena ini masih baru ya. Nah, yang selanjutnya kita akan menambahkan data barang, yaitu beras misalnya. Dengan kapasitas 100. Nah, data barang berupa beras sudah masuk, yaitu 100. Nah, kedua, karena kita tadi sudah masukkan barang, misalnya ada satu toko yang membutuhkan sejumlah beras, yaitu contohnya misalnya 20, kita bisa menginput nih langsung di datanya. Kita langsung masuk ke opsi 2, lalu keluarkan barang yang ingin dikeluarkan, lalu masukkan kapasitas yang ingin dikeluarkan. Nah, di sini akan rekam oleh sistem, yaitu barang keluar beras berupa 20. Oke, nah di sini misalnya setelah barang keluar ada juga barang masuk ya. Kita tambahkan lagi misalnya ada barang masuk untuk hari ini juga, itu adalah misalnya kopi. Misalnya berjumlah 20. Nah, di sini data baru yang kita input berupa kopi sudah masuk. Oke, dari situ kita bisa lihat statusnya. Nah,
Dari double stack ini, kelebihannya itu bisa melihat barang keluar dan barang masuk sudah didata secara rapi. Seperti itu. Oke, jika sudah kelar, kita akan bisa keluar dari programnya dan program ini kelar. Oke, seperti itu. Lalu kembali lagi. Kesimpulannya, Kesimpulannya, dari double stack ini adalah dengan menerapkan metode double stack berbasis LIFO ini, pengelolaan stok seperti yang sudah saya bilang tadi bisa lebih efisien, terstruktur, dan hemat. Karena dengan satu implementasi saja sudah mencakup semuanya. Seperti itu. Dan metode ini bukan hanya untuk mempercepat proses pencatatan, bisa juga untuk pengambilan data, pengeluaran data dan sejenisnya. Dan ini juga membantu agar sistem gudang terjaga dan akurasi data stok serta mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan penyimpanan data digital. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Semanita Agustin akan menjelaskan materi tentang linear Q dari mata kuliah struktur data. Sebelumnya apa sih itu linear Q? Linear Q itu merupakan struktur data yang mengikuti konsep FIFO atau first in first out, yang artinya elemen pertama yang dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Nah, linear Q ini memiliki dua pointer, teman-teman, yaitu ada front yang artinya di depan dan rear yang artinya di belakang. Nah, pengimplementasian dua pointer ini bagaimana? Kita bisa mengimplementasikan dengan operasi NQ dan DQ. NQ itu untuk menambahkan elemen di rear atau di belakang, dan DQ untuk menghapus elemen di front atau di depan. Nah, selain dari dua operasi ini, kita juga punya dua operasi lain, yaitu overflow atau underflow. Dua operasi ini disebut juga kesalahan karena overflow ini terjadi ketika kita mencoba menambahkan elemen di saat antrian sudah penuh. Sedangkan underflow ini terjadi jika kita mencoba menghapus elemen padahal antrian tersebut sudah kosong gitu. Nah, untuk memahami lebih jauh, saya di sini punya studi kasus, yaitu contoh penerapan pada antrean makanan di sebuah restoran. Dengan skenario, pelanggan membuat pesanan yang artinya masuk antrian atau NQ, lalu yang kedua, dapur memproses pesanan, yaitu keluar antrian atau DQ, yang ketiga itu antrian menunjukkan urutan pesanan yang harus diproses. Jadi kita bisa langsung saja ke programnya ya. Di sini itu saya sudah membuat program yang menggambarkan simulasi antrian pesanan makanan di sebuah restoran. Jadi di sini ada kita print dulu kelas restoran, yaitu ada dev init, self capacity, self queue, self front, self rear, dan self dash. Ini biasanya untuk inisialisasi antrian dengan kapasitas tertentu, karena di sini tertulis kapasitas. Nah, di sini ada dev is empty, ini untuk mengecek apakah antrian kosong. Dev is full itu mengecek apakah antrian penuh. Lalu di sini saya ada membuat dengan kode itu def enq dari line 18 sampai 30 itu. Def enq ini merupakan operasi untuk menambahkan pesanan ke antrian. Nah, ini ada self is full. Nah, ini dibuat jika antrian penuh, tampilan pesan atau error atau kembali ke false. Dan ini ada self rare yang artinya ini akan menambahkan antrian di belakang atau di rear. Dan ini selanjutnya ada def DQ. Ini untuk mengeluarkan pesanan dari antrian yang diproses atau ini mengeluarkan pesanan dari front atau depan. Ini ada lagi self is empty jika antrian kosong dan tampilan pesan dan kembalikan ke non jika memang antrian kosong. Dan ini ada proses order. Jadi ini untuk jika sudah DQ, ini untuk memproses pesanan tersebut. Yang artinya jika sudah DQ, pesanan akan diproses. Nah, ini ada hapus pesanan dari antrian, yaitu set kembali menjadi non.
Nah, ini pindahkan pointer front ke elemen berikutnya. Ini self front. Jadi ada lagi self size min 1 ini untuk mengurangi jumlah pesanan. Lalu selanjutnya ada return process order untuk mengembalikan pesanan yang sudah diproses. Yang selanjutnya ada display queue, ini untuk menampilkan daftar antrian apa saja yang sedang ditunggu untuk selanjutnya untuk diproses. Yang selanjutnya ada loop melalui semua elemen yang ada dalam antrian. Ini ada position, self queue current ini untuk tampilan nomor pesanan. Dan current plus one ini untuk pindah ke elemen berikutnya. Jadi posisinya akan naik jika antrian yang atas sudah dikeluarkan. Nah, ini contoh penggunaannya ada Dev Restaurant Order System. Jadi saya di sini menggunakan eh, konsep pesanan di sebuah Italian restoran. Jadi di sini ada pesanannya, ada 5 pesanan. Lalu ini ada order and queue tambahan pesanan ke-6. Itu harusnya gagal ya teman-teman, karena di sini sudah tertulis batasannya 5. Jadi bisa kita running di sini. Nah, ini adalah outputnya teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini tadi ada percobaan menambahkan pesanan baru yaitu ice cream, tapi tidak masuk. Hal itu karena batasan yang kita ambil itu cuma 5 di sini. Jadi yang masuk cuma 5. Jadi kalau ini sudah 2 pesanan sudah diproses, ini 2 sudah diproses, jadi sisa 3. Nah, jadi kita baru bisa menambahkan pesanan baru. Di sini kita menambahkan 2 pesanan French fries dan orange juice. Nah, selanjutnya akan kembali menjadi 5. Dan yang tersisa selanjutnya akan diproses kembali. Dan jika sudah diproses semua, antrian pemesanan menjadi kosong. Begitu. Nah, selain itu, linear queue ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu sederhana, jadi kita mudah dipahami ya jika lihat codingan saya yang sebelumnya. Jadi karena dia ibarat cuma masuk dan keluar itu mudah dipahami. Jadi lalu ada efisien untuk operasi dasar. Jadi jika untuk antrian masuk dan keluar saja itu mudah dipahami dan juga efisien. Lalu ada memori manajemen yang terkontrol. Nah, selain kelebihan, itu juga ada kekurangan. Contohnya itu ada fixed size. Jadi, size-nya itu akan tetap, tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Lalu yang kedua ada memory waste atau masalah fragmen kosong. Yang tiga itu tidak efisien untuk dynamic data. Nah, solusi dari kekurangan itu kita bisa menggunakan 3 hal ini, circular queue, dynamic queue, dan priority queue. Jadi, balik lagi ke teman-teman, kesimpulan dari materi ini itu kembali kepada implementasi yang kalian butuhkan dan penggunaannya. Jadi, jika untuk hal yang mudah atau simple seperti antrian, terus mungkin yang umum itu antrian printer, itu bisa menggunakan linear queue. Tapi, jika untuk yang lebih kompleks lagi, itu bisa menggunakan 3 elemen ini. Sekian dari saya, terima kasih. Materi selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dipujri Madani. Saya akan mempresentasikan materi selanjutnya dari Deris Manita, yaitu sebelumnya linear queue dan selanjutnya adalah circular queue. Apa itu circular queue? Nah, saya akan mengartikan queue-nya sendiri. Queue itu adalah struktur data linear yang bekerja dengan prinsip FIFO, first in, first out. Data yang masuk akan keluar lebih dulu seperti sistem antrian. Seperti dari Smarita sudah jelaskan sebelumnya. Lanjut, apa itu circular queue? Nah, circular queue itu adalah versi modifikasi atau versi lanjutan dari linear queue yang berbentuk melingkar. Maksudnya, memungkinkan elemen baru dimasukkan ke awal array saat elemen depan sudah dihapus. Komponen apa saja yang digunakan? Yang pertama, front, menunjukkan elemen pertama, antrian. Rear, menunjukkan elemen akhir. Array adalah tempat
penyimpanan data. Operasi dasar circular queue. Yang pertama adalah enqueue. Menambah data ke belakang. Dequeue, menghapus data dari depan. Is empty, mengecek apakah antrian kosong. Is full, mengecek apakah antrian full. Saya mengambil contoh implementasinya adalah dalam sistem antrian memesan makanan di kantin kampus. Ini dalam dunia nyatanya. Dalam sistem antrian pemesanan makanan, yang pertama pasti mahasiswa datang, itu termasuk masuk antrian, queue. Kasir melayani pesanan, keluar dari antrian, di queue. Circular queue ini cocok karena antrian bisa berputar tanpa membuang-buang memori. Ibarat kata, misalnya pemesan pertama sudah dilayani dan keluar, akan masuk di apa ya? Ya antrian yang kosong itu akan langsung dimasuki lagi, bukan kayak antrian kosong itu tidak dapat digunakan bahasanya. Terus data pelanggan efisien diatur dalam ruang tetap. Langsung ke pemrogramannya. Di sini ada fungsi pengecekan. Def is empty, is full. Kalau is empty itu jika kosong akan menampilkan daftar kosong, kalau full akan menampilkan jika antriannya penuh. Di line 15 sampai ke 24, def enq ini adalah menambah pelanggan atau menambahkan data. Dari line 27 sampai ke line 38, def deq itu untuk mengeluarkan pelanggan atau mengeluarkan data. Lanjut, def sketsa antrian ini akan menampilkan seluruh data yang akan sudah diisi. Nah, kita langsung menjalankan programnya saja. Contoh simulasinya ini dari line ke-70 dan kantin DQ, kantin Q. 4 ini maksudnya adalah kapasitas yang digunakan. Hanya 4 saja. Di sini bisa dapat dilihat kantin EQ Puji. Ini akan menambahkan data yaitu Puji ke dalam sketsa antrian atau display. Lalu memasukkan lagi EQ Deris, lanjut lagi memasukkan Marsha. Nah, kantin DQ ini fungsi programnya untuk mengeluarkan. Lanjut di sini bisa terlihat Puji sedang dilayani di kasir dan otomatis akan terlihat juga Puji sudah menerima makanan dan meninggalkan antrian. Langsung di daftar ini Puji sudah keluar dan menampilkan data yang sebelumnya ada Puji langsung digeser ke Deris. Lebihnya demikian. Saya akan menjelaskan sedikit perbandingan antara linear queue dan circular queue. Ada dua aspek. Aspek pertama adalah penggunaan ruang. Kalau untuk linear tidak efisien, ada ruang kosong di awal jika DQ dilakukan. Kalau untuk circular efisien, posisi depan dan belakang bisa berputar sehingga semua ruang dipakai. Aspek keduanya operasi NQ atau DQ. Untuk linear queue, NQ bisa gagal meski masih ada di ruang awal. Sedangkan circular queue, NQ ataupun DQ menambahkan atau mengeluarkan lebih fleksibel karena antrian bersifat meningkat. Kesimpulannya, jika ingin memaksimalkan pengguna ruang dan antrian sering bertambah atau berkurang, circular queue lebih baik digunakan. Dan untuk linear queue cocok untuk antrian sederhana yang tidak membutuhkan pengulangan posisi atau ruang maksimum. Cukup sekian untuk presentasi kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.